Sri Mulyani ngamuk. Angin sore Jakarta membawa suasana tak biasa ketika Sri Mulyani melangkah masuk ke kompleks istana. Tatapannya tajam, seakan sudah menimbang ribuan kemungkinan di kepalanya. Para staf yang biasanya tenang mendadak gelisah melihat kedatangannya yang lebih cepat dari jadwal. Ada sesuatu yang ia bawa hari itu, sesuatu yang mampu menggoyang stabilitas politik yang selama ini dikira kokoh. Di ruang rapat utama, para menteri dan penasihat duduk dengan wajah tegang. Gibran, yang tengah belajar menavigasi badai politik yang semakin deras, tampak menjaga sikap. Namun, sorot matanya menunjukkan ia sudah mencium aroma bahaya jauh sebelum pertemuan dimulai. Ia tahu, hari itu bukan hari biasa. Suasana menjadi lebih berat ketika Sri Mulyani membuka map merah yang selalu ia simpan hanya untuk laporan paling penting. Saya menemukan sesuatu, ucapnya tenang. Tapi ketenangan itu justru membuat seluruh ruangan terasa lebih dingin. Semua mata tertuju padanya, menunggu penjelasan yang seolah akan mengubah arah angin kekuasaan. Ia memaparkan aliran dana misterius yang terhubung ke beberapa proyek besar negara. Angka-angka tidak wajar, jumlah yang terlalu besar untuk sekadar kelalaian. Para menteri saling menatap, sebagian menunduk, sebagian lagi tampak tersentak. Laporan itu mengguncang fondasi yang selama ini dipercaya aman. Gibran merapatkan kedua tangannya. Ia tak menyangka skandal sebesar itu bisa muncul tepat ketika tekanan politik terhadapnya memuncak. Namun, instingnya berkata, ini bukan kebetulan. Ada yang sedang menguji langkahnya, atau justru ingin menjatuhkannya sebelum ia berdiri terlalu kuat. Sri Mulyani melanjutkan laporannya dengan nada lebih rendah. Ada nama-nama penting yang terlibat. Dan saya curiga, ini bagian dari manuver yang lebih besar. Ruangan mendadak hening total, tak ada suara, bahkan napas pun seolah tertahan. Kata, manuver, di lingkaran kekuasaan selalu berarti badai. Di kejauhan, suara helikopter istana terdengar samar, tetapi justru membuat suasana semakin mencekam. Gibran menatap Sri Mulyani, mencoba membaca maksud tersembunyi di balik laporan itu. Ia bisa merasakan sesuatu berubah. Seakan dinding istana yang megah mendadak retak, hanya menunggu waktu untuk runtuh. Beberapa menteri mulai mencoba bertanya, namun Sri Mulyani menutup mapnya dan berdiri. Saya tidak bisa melanjutkan secara terbuka. Data selengkapnya hanya akan saya serahkan langsung kepada Presiden. Kalimat itu bagaikan ledakan kecil yang membuat ketegangan kembali memuncak. Gibran tahu, sejak detik itu permainan kekuasaan berubah arah. Yang tadinya hanya tekanan politik biasa kini menjelma menjadi konflik besar. Kesalahan satu langkah saja bisa menghancurkan karir siapapun, termasuk dirinya yang baru mulai menapaki jalur kepemimpinan nasional. Saat Sri Mulyani berjalan keluar, seluruh ruangan seperti ikut bergerak mengikutinya. Semua orang sadar, badai baru saja dibangkitkan. Dan tak ada seorang pun yang tahu kemana badai itu akan menghantam terlebih dahulu. Riak kegelisahan mulai terasa di setiap sudut istana sejak pertemuan diam-diam Sri Mulyani dengan Gibran mencuat ke permukaan. Tidak ada yang tahu isi percakapan mereka, tetapi perubahan sikap beberapa pejabat senior membuat semua orang merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Seakan sebuah kekuatan lama yang selama ini tertidur akhirnya terusik. Di ruang-ruang rapat tertutup, bisik-bisik halus mulai menjelma menjadi spekulasi keras. Sebagian pejabat menganggap langkah Sri Mulyani hanyalah peringatan moral, sementara kelompok lain meyakini bahwa menteri berpengaruh itu tengah menahan badai politik yang bisa sewaktu-waktu menghantam pusat kekuasaan. Semua orang menahan napas, menunggu titik pecahnya. Sementara itu, Gibran menjalani rutinitas seperti biasa, namun sorot matanya tidak lagi sama. Sikapnya lebih hati-hati, seolah ia sadar bahwa langkah kecilnya telah menyentuh zona yang selama ini tak boleh diganggu. Ia memahami bahwa keputusan apapun yang diambilnya kini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana ia menavigasi labirin kekuasaan yang penuh jebakan. Dalam sebuah pertemuan kabinet yang berlangsung lebih hening dari biasanya, Sri Mulyani menatap layar presentasi tanpa benar-benar melihat. Ia tahu setiap pemaparan kebijakan kini bisa ditafsirkan sebagai sinyal. Para menteri lain pun memperhatikannya dengan kecermatan berlebih, seolah intonasi suaranya saja mampu mengungkapkan arah politik negara. Di balik layar, sekelompok elit lama yang merasa terusik mulai melakukan gerakan halus.
Mereka mengirim pesan, memperkuat jaringan, dan mengumpulkan data untuk memahami tingkat ancaman yang mungkin muncul dari pasangan antara Gibran dan Sri Mulyani. Bagi mereka, dua tokoh ini mewakili energi baru yang sulit dikendalikan. Namun, apa yang mereka tidak ketahui adalah bahwa Sri Mulyani sendiri tengah dihantui keraguan. Ia sadar bahwa keterlibatannya bisa ditafsirkan macam-macam, termasuk sebagai tanda ia ingin kembali memegang kendali. Padahal ia hanya ingin memastikan negara tidak tenggelam oleh tarikan kepentingan pribadi. Di waktu lain, sebuah laporan rahasia mendarat di meja Gibran. Dokumen itu berisi jejak aliran pengaruh yang selama bertahun-tahun mengendap di balik proyek-proyek besar, keputusan anggaran, dan rotasi jabatan strategis. Saat membacanya, dada Gibran menghangat oleh campuran emosi, ketidakpercayaan, kemarahan, dan kesadaran bahwa ia tengah berdiri di tengah pusaran jauh lebih besar daripada yang ia duga. Tidak lama setelah itu, dua orang berpangkat tinggi mendatangi Sri Mulyani dengan sikap mendesak. Mereka memintanya menjaga jarak dari Gibran demi stabilitas politik. Permintaan itu ia tanggapi dengan senyum tipis yang membuat kedua tamunya kehilangan arah. Senyum itu tidak menawarkan jawaban, tetapi mengirim pesan halus bahwa ia tidak akan tunduk pada tekanan semacam itu. Di tengah ketegangan yang meningkat, rumor mulai mengalir di kalangan wartawan bahwa akan ada perombakan kabinet. Nama Sri Mulyani sempat mengemuka sebagai salah satu yang mungkin digeser. Namun informasi itu berputar tanpa konfirmasi, menyulut spekulasi publik tanpa arah yang pasti. Gibran, meski masih muda, bisa membaca pola permainan itu. Ia memahami bahwa serangan pada Sri Mulyani sejatinya merupakan serangan tidak langsung padanya. Namun ia juga tahu bahwa langkah frontal akan memantik konflik terbuka yang belum siap ia hadapi. Maka ia memilih diam, mengamati, dan menyiapkan langkah yang lebih cermat. Di sudut lain istana, beberapa penasihat senior menyusun strategi untuk meredam arus yang mulai membesar. Mereka menilai bahwa ketegangan ini tidak boleh dibiarkan mengerak terlalu jauh, karena bisa memecah stabilitas internal yang selama ini dijaga dengan hati-hati. Meski begitu, badai itu justru semakin tumbuh. Karena bagi sebagian orang di lingkar kekuasaan, kehadiran Gibran, diperkuat oleh figur Sri Mulyani, terasa seperti ancaman bagi tatanan yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Perlahan tapi pasti, gesekan halus berubah menjadi manuver nyata yang siap meledakkan konspirasi besar di balik tirai kekuasaan. Gedung-gedung kementerian tampak tenang dari luar, namun suasana di dalamnya berubah menjadi pusaran kecemasan. Sri Mulyani berdiri di depan jendela kantornya, memandangi langit yang mulai gelap. Serangkaian pesan rahasia yang ia terima sejak pagi membuat dadanya terasa berat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tekanan politik, sesuatu yang sengaja disembunyikan dari publik maupun presiden. Ia memutar kembali suara rekaman yang dikirimkan. Seseorang tanpa nama. Suara itu menyebutkan adanya kesepakatan ilegal yang dilakukan beberapa tokoh lama untuk menggagalkan agenda reformasi Gibran. Setiap kata dalam rekaman itu terdengar dingin dan terencana. Sri Mulyani menutup mata, mencoba menenangkan pikirannya, namun bayangan sandi-sandi politik itu terus berputar. Sore itu, Gibran menghubunginya tanpa protokol. Pembicaraan singkat namun intens terjadi. Nada suara Gibran menunjukkan ia mulai memahami bahwa ancaman terhadapnya bukan sekadar kritik biasa. Ada tangan-tangan kuat yang menyusun langkah untuk menghalangi setiap pembaruan yang ia rencanakan. Dan entah bagaimana, Sri Mulyani berada tepat di pusaran rencana besar itu. Setelah panggilan berakhir, Sri Mulyani membuka folder merah yang disegel ketat. Dokumen-dokumen itu berisi data aliran dana yang selama bertahun-tahun tidak pernah tersentuh audit manapun. Jejak digitalnya dihapus berulang kali, namun timnya berhasil mengembalikan sebagian kecil. Cukup untuk membuat siapapun di lingkar kekuasaan ketakutan. Sementara itu, di salah satu ruangan rapat tertutup, kelompok kecil elit berkumpul tanpa agenda resmi. Mereka berbicara berbisik seolah dinding pun memiliki telinga. Nama Sri Mulyani diucapkan dengan nada penuh kekhawatiran. Mereka tahu perempuan itu bukan tipe yang mudah digoyahkan. Jika ia memutuskan membuka semua data, bukan hanya reputasi mereka yang runtuh, tetapi juga struktur kekuasaan yang telah mereka bangun selama lebih dari 1 dekade. Pada malam yang sama, seorang pejabat senior menghubungi Sri Mulyani dengan nada ramah yang terdengar sangat dipaksakan.
Ia menawarkan kerjasama untuk menjaga stabilitas negara. Namun Sri Mulyani langsung menangkap makna tersembunyinya, permintaan agar ia berhenti menggali. Permintaan itu bukan ajakan damai, tetapi ancaman halus yang dibungkus formalitas. Sri Mulyani menolak dengan tenang. Ia tahu risikonya, namun ia juga tahu bahwa kebenaran yang terlalu lama disimpan selalu menuntut untuk muncul. Setelah menutup telepon, ia menarik napas panjang. Keputusan yang diambilnya malam itu bukan sekadar langkah birokratis, melainkan titik awal sebuah konfrontasi. Ketika jarum jam mendekati tengah malam, sebuah pesan masuk ke perangkat terenkripsi miliknya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, mereka sudah bergerak. Tidak ada identitas pengirim, namun gaya komunikasinya sangat ia kenali. Seseorang yang dulu pernah bekerja di sisi gelap pemerintahan kini memberi peringatan. Ia bangkit, mengambil map-map penting, dan memutuskan meninggalkan kantor lewat jalur bawah tanah yang jarang dipakai. Pengawal pribadi yang setia menunggu di ujung lorong. Situasinya terlalu tegang untuk mengambil rute biasa. Ada kemungkinan dokumen yang ia bawa akan menentukan arah politik negara dalam beberapa minggu ke depan. Di istana, sementara itu, Presiden baru saja menerima laporan mengenai gejolak yang melibatkan tokoh-tokoh senior. Nama Sri Mulyani muncul berkali-kali. Ada kesan bahwa ia berada di dua sisi sekaligus, dianggap ancaman oleh sebagian, namun menjadi satu-satunya harapan bagi Gibran dan kelompok pembaru. Presiden memutuskan untuk menemuinya esok pagi, sebelum desas-desus semakin liar. Langkah Sri Mulyani keluar dari gedung malam itu terasa sunyi, namun setiap detiknya diliputi ketegangan. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi setelah ini tidak akan mudah ditarik kembali. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia berada di titik yang paling menentukan dalam sejarah politik yang sedang berubah cepat. Di balik semua itu, ada satu hal yang tak ia sadari, seseorang dibayang-bayang diam-diam mengawasinya, mencatat setiap gerak, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyusup ke dalam rencananya. Babak baru telah terbuka, dan tidak ada lagi yang benar-benar aman di pusat kekuasaan. Bayangan senja merayap di halaman istana ketika Gibran memasuki ruang rapat yang nyaris gelap. Hanya satu cahaya yang menyala, tepat di atas meja besar tempat Sri Mulyani sudah duduk lebih dulu. Tatapannya tidak setegang sebelumnya, namun jelas menyimpan sesuatu yang belum terucap. Ruang itu terasa sunyi, seperti menahan napas menunggu keputusan yang akan mengganti arah sejarah. Gibran menutup pintu perlahan, menyadari bahwa momen itu bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan penentuan langkah terakhir dari badai panjang yang menelannya beberapa minggu terakhir. Sri Mulyani menggeser sebuah map merah ke hadapan Gibran. Ini semua data yang selama ini mereka sembunyikan, ucapnya dengan suara jernih namun dingin. Dokumen itu berisi kronologi detail operasi politik yang ditujukan untuk menjatuhkan Gibran dari dalam struktur kekuasaan. Nama-nama yang sebelumnya hanya tersangka dalam intuisi kini terpampang gamblang, memperlihatkan bahwa konspirasi telah disusun jauh lebih matang daripada dugaan siapapun. Gibran merasakan dadanya menegang, bukan karena takut, melainkan karena akhirnya semua kepingan puzzle itu menyatu. Di luar istana, kabar bocornya manuver elit mulai menyebar cepat. Media sosial mendidih, opini publik terbelah, dan para analis politik beradu narasi memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa menganggap Gibran sudah tersudut di jurang terakhir, namun banyak pula yang melihatnya sebagai pion muda yang justru menjadi ancaman bagi kekuasaan lama. Tekanan meningkat, tapi Gibran tahu, badai ini justru membentuk keberanian barunya. Kini ia bukan hanya bertahan, ia mengatur langkah untuk menyerang balik. Sri Mulyani menatap Gibran dengan raut tenang yang tak pernah berubah. Kalau kamu mundur sekarang, mereka menang selamanya. Tapi kalau kamu maju, bersiaplah menghadapi perang yang tidak memberi ruang mundur. Kalimat itu menggema di ruangan, seolah menjadi paku terakhir yang menancap di medan pertarungan. Gibran mengangguk pelan, memantapkan dirinya. Ia memilih maju, bukan karena ambisi kekuasaan, tetapi karena tahu bahwa generasinya tidak boleh terus diperlakukan sebagai ornamen politik. Rapat darurat digelar tengah malam. Para menteri hadir dengan wajah penuh kecemasan, sebagian mencoba menyembunyikan keterkejutan saat melihat Sri Mulyani duduk di kursi paling depan, bukan sebagai teknokrat, melainkan sekutu strategis Gibran. Beberapa tatapan saling bertabrakan, memperlihatkan ketakutan bahwa konstelasi baru telah lahir.
Mereka menyadari bahwa seorang pemain lama dengan reputasi bersih kini bersatu dengan figur muda yang sedang naik. Kombinasi itu mematikan, dan tidak ada yang berani bersuara lebih dulu. Ketegangan pecah ketika Gibran memaparkan temuan-temuan dari dokumen merah itu. Ruangan seketika seperti berubah menjadi medan interogasi. Beberapa wajah pucat, beberapa lainnya mencoba tetap netral. Namun yang paling menarik, ada yang mulai gelisah, memainkan pena, mengetuk meja, atau berpura-pura menulis catatan untuk menutupi kegugupan. Gibran menyampaikan semuanya tanpa emosi berlebih, tetapi ketegasan suaranya membuat setiap kata terasa seperti pukulan keras ke jantung para pelaku. Sri Mulyani kemudian mengambil alih. Dengan gaya bicara yang presisi dan tenang, ia membedah pola-pola manipulasi data, aliran dana gelap, dan percakapan internal yang membuktikan bahwa ada upaya sistematis untuk meruntuhkan legitimasi Gibran. Tidak ada yang berani membantah ketika ia membacakan potongan bukti satu per satu. Keheningan yang tercipta bukan karena tidak ada yang bisa disampaikan, melainkan karena tidak ada yang berani menantang fakta yang sudah berdiri telanjang di tengah meja. Malam itu, arah pemerintahan berubah diam-diam. Beberapa pejabat meminta waktu untuk mengkaji ulang posisi. Sementara yang lain memilih diam demi menyelamatkan diri. Namun yang paling mengejutkan adalah keputusan Sri Mulyani yang mengumumkan bahwa ia siap membuka semua data secara terbuka bila konspirasi tidak segera dihentikan. Ancaman itu seperti gempa yang mengguncang seluruh fondasi istana. Tidak ada yang ingin karir panjang mereka berakhir dalam hitungan jam. Gibran menyadari bahwa langkah berani itu bukan hanya untuk melindunginya, tetapi juga menghentikan budaya politik yang menggerogoti pemerintahan. Ia memandang Sri Mulyani dengan rasa hormat mendalam. "Terima kasih, Bu. Tanpa Anda, saya hanya akan menjadi korban dalam permainan yang tidak pernah saya pilih," ujar Gibran pelan. Sri Mulyani tersenyum tipis. "Kamu bukan korban, kamu pembeda. Itu sebabnya mereka takut." Menjelang fajar, suasana istana berubah drastis. Para pengawal mulai bergerak lebih sigap, beberapa kendaraan dinas terlihat keluar masuk lebih sering, dan suasana seperti menandai lahirnya fase baru pemerintahan. Gibran berdiri di balkon lantai 2, menyaksikan perubahan langit yang perlahan terang. Ia tahu badai belum berakhir, tetapi kini ia memiliki peta, sekutu, dan keberanian yang tidak dimilikinya di awal perjalanan. Di tengah keheningan pagi, Sri Mulyani datang berdiri di sampingnya. "Perjalanan kita masih panjang, tapi percayalah, sejarah selalu memihak mereka yang tidak menyerah," ucapnya pelan. Gibran menarik napas dalam, merasakan udara dingin yang membawa semangat baru. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang terjadi bukan hanya kemenangan kecil, melainkan permulaan dari gelombang besar yang akan mengguncang tatanan lama. Dan ketika matahari akhirnya muncul di horizon, Gibran melangkah maju, menyadari bahwa hari itu bukan sekadar awal yang baru, melainkan titik balik yang akan mengubah wajah politik selamanya. Istana tampak lebih hening dari biasanya ketika malam merayap masuk, seolah bangunan tua itu sedang menahan napas menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Hanya lampu lorong yang redup mengantar langkah-langkah tegang para pengawal yang merasakan ada badai besar sedang mendekat. Di tengah kesunyian itu, Gibran berdiri sendirian di ruang kerja kecilnya, menatap laporan-laporan yang baru saja diterobos dari meja intelijen. Setiap tulisan tampak seperti potongan teka-teki yang mengarah pada pengkhianatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, Sri Mulyani berjalan melalui koridor berbeda dengan tatapan tajam yang tak mampu disembunyikan. Meski langkahnya tampak tenang, hatinya bergemuruh setelah menemukan bukti bahwa konspirasi para elit bukan hanya untuk menyingkirkan Gibran, tetapi juga untuk mengendalikan sistem fiskal negara dari balik layar. Fakta itu membuatnya sadar bahwa diam bukan lagi pilihan, ia harus maju sebelum kekuatan gelap itu membungkam segalanya. Ketika mereka akhirnya bertemu dalam ruang rapat sempit yang tertutup rapat, keheningan seketika berubah menjadi gelombang ketegasan. Sri Mulyani meletakkan berkas tebal di atas meja, memperlihatkan diagram alur dana gelap yang menghubungkan beberapa tokoh lama yang selama ini dilindungi oleh kekuasaan bayangan. Gibran menatapnya tanpa berkedip, menyadari bahwa apapun langkah mereka berikutnya akan mengguncang pondasi politik yang sudah puluhan tahun mapan. "Jika kita memutuskan membuka ini," Gibran bergumam, menahan napas seolah mengukur risiko. "Istana tidak akan sama lagi." Sri Mulyani mengangguk pelan. "Justru itu,"
Sudah terlalu lama sistem ini dibiarkan menjadi sarang permainan tersembunyi. Kau pemimpin muda yang berani memutus rantainya. Aku hanya memastikan kau tidak menabrak tembok sendirian. Di luar, angin malam berhembus membawa aroma hujan yang mulai turun, menambah ketegangan seolah alam pun ikut resah. Beberapa staf senior yang mengetahui pergerakan ini mulai saling bertukar pandang, sadar bahwa keputusan besar akan muncul sebelum fajar. Rumor beredar cepat bahwa ada kelompok yang tengah mempersiapkan langkah balasan jika rencana Sri Mulyani dan Gibran benar-benar dieksekusi. Tak menunggu lama, kabar ancaman itu sampai pada dua tokoh tersebut. Namun, bukan rasa takut yang muncul di wajah mereka, melainkan keyakinan bahwa kebenaran harus didahulukan sebelum permainan kekuasaan kembali menelan generasi berikutnya. Ketegangan meningkat ketika bunyi langkah cepat terdengar mendekat, membawa pesan mendesak bahwa beberapa dokumen telah dicuri dari ruang arsip rahasia. Sri Mulyani menutup matanya sesaat, menahan emosi sebelum berkata, "Mereka mulai panik. Itu pertanda kita berada di jalur yang tepat." Gibran memanggil kepala keamanan untuk memastikan semua akses penting dikunci, namun ia tahu konflik ini tidak lagi bisa dicegah. Yang mereka hadapi bukan sekadar oposisi politik, tetapi jejaring lama yang selama ini bersembunyi di balik simbol-simbol negara. Jaring itu merentang begitu luas sehingga satu langkah keliru dapat membuat situasi berbalik secara brutal. Namun justru di tengah ancaman itulah keberanian mereka bertumbuh. Mereka menyusun strategi terakhir, konferensi pers mendadak yang akan mengungkap seluruh skema gelap lengkap dengan bukti dan rekaman autentik. Rencana itu hanya bisa berhasil jika dilakukan malam ini juga, sebelum pihak lawan sempat menghalangi. Saat jam mendekati tengah malam, mereka berdua berdiri di depan pintu ruang konferensi. Hening sesaat, hanya suara hujan yang jatuh seperti tepuk tangan alam menunggu kebenaran dibuka. Gibran menarik napas panjang, sementara Sri Mulyani menatap lurus ke depan, tatapannya penuh keberanian yang tak lagi bisa digoyahkan. Pintu terbuka, cahaya kamera menyala, dan di sanalah mereka berdiri, dua sosok yang berbeda generasi, berbeda perjalanan hidup, tetapi dipertemukan oleh satu tujuan, meruntuhkan permainan lama yang selama ini meracuni negeri dari dalam. Malam itu, istana tidak hanya bergetar, ia benar-benar terguncang.